Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Faris Asmi dengan NPM 101012012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan derajat rokok dengan gambaran manifestasi inflamasi kronik pada rongga mulut. Di mana untuk latar belakang tersendiri, kebiasaan merokok merupakan masalah kesehatan utama di berbagai negara dan salah satu penyebab kematian yang dapat dicegah. Di mana untuk efek merokok sendiri dipengaruhi oleh jumlah rokok yang dihisap, lama merokok, jenis rokok, bahkan dari seberapa dalam misalkan tertentu. Di mana merokok dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan peradangan pada tubuh, terutama di rongga mulut. Hal ini itu terjadi karena bahan kimia yang terkandung dalam rokok yang dihisap akan masuk ke rongga mulut dalam waktu hitungan detik. Dan di mana untuk prevalensi merokok sendiri, menurut Global Adult Tobacco Survey, tahun 2021 dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah orang dewasa yang merokok telah meningkat dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021. Di mana untuk infeksi rongga mulut lebih sering terjadi di jaringan lunak mulut dan gigi, contohnya seperti inflamasi yang dapat terjadi pada rongga mulut itu ada stomatitis, karies, gingivitis, kanker mulut, dan halitosis. Di mana untuk tujuan penelitian sendiri untuk menganalisis hubungan derajat merokok dengan manifestasi inflamasi kronik pada rongga mulut. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu untuk misalnya itu kuantitatif observasional dengan pendekatan fungsional. Untuk sampelnya itu individu dewasa muda proaktif yang bekerja di Universitas Islam Bandung pada tahun 2023 yang memenuhi kriteria penelitian. Kalau untuk teknik samplingnya itu pervasive sampling. Untuk analisis univariatnya itu distribusi frekuensi dan persentase variabel. Dan analisis bivariatnya itu uji korelasi Pearson. Di mana untuk hasil penelitian sendiri, karakteristik derajat merokok pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung itu untuk yang kategori ringan itu ada 18 orang atau 30%, untuk yang dikategorikan sedang itu ada 34 orang atau 56,7%, dan yang dikategorikan perokok berat itu ada 8 orang atau 13,3%. Di mana untuk hubungan derajat perokok dengan stomatitis untuk perokok aktif dewasa muda di Universitas Islam Bandung dengan derajat merokok di bawah 200 atau perokok ringan mengalami stomatitis sebanyak 1 orang, lalu dengan derajat merokok sedang atau 200 hingga 599 batang yang mengalami stomatitis kronis sebanyak 7 orang atau 11,7%, dengan derajat merokok lebih dari 600 atau perokok berat sebanyak 2 orang. Di mana untuk nilai PPL-nya itu sebesar 0,152 menunjukkan bahwa derajat rokok tidak berhubungan secara signifikan dengan inflamasi kronis berupa stomatitis pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung. Di mana untuk hubungan derajat dengan inflamasi kronis berupa karies gigi didapatkan hasil derajat yang memiliki derajat rokok di bawah 200 atau perokok ringan itu sebanyak 13 orang, lalu 200 hingga 599 atau dikategorikan perokok sedang itu sebanyak 13 orang, dan yang lebih dari 600 atau perokok berat itu ada 8 orang. Untuk nilai p-value-nya itu sebesar 0,015 menunjukkan hubungan signifikan antara derajat merokok dan inflamasi kronis berupa karies gigi. Karena nilai korelasinya juga rendah, untuk nilai R-nya itu 0,313. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada hubungan derajat merokok dengan gingivitis, di mana didapatkan hasil dengan derajat merokok kurang dari 200 atau perokok ringan itu sebanyak 1 orang, lalu derajat merokok antara 200 sampai 599 atau perokok sedang itu ada 6 orang, dan perokok berat atau di atas 600 itu ada 5 orang. Dengan hasil nilai p-value itu 0,02, nilai korelasi R-nya 0,393 yang menunjukkan hubungan signifikan antara derajat rokok dan inflamasi kronis berupa gingivitis. Memang untuk pembahasannya sendiri, jadi hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitiannya itu merupakan perokok sedang sebanyak 34 orang atau 56,7% dari total keseluruhan. Lalu hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari pada 31 laki-laki perokok aktif berusia 19 sampai 50 tahun, di antaranya itu sebagai perokok sedang. Lalu selanjutnya berdasarkan karakteristik inflamasi kronis mayoritasnya itu perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung yang mengalami inflamasi kronis berupa stomatitisnya itu ada 10 orang, karies giginya 53 orang, dan gingivitisnya itu 12 orang. Dan panas yang dihasilkan dari pembakaran rokok sering menyebabkan stomatitis nikotina yang dapat menyebabkan peradangan pada kelenjar saliva minor di daerah palatum. Lalu pembakaran rokok juga menghasilkan suhu yang sama mencapai 65 derajat Celcius. Lalu untuk kandungan rokok yang dapat menyebabkan penyakit stomatitis itu ada nikotin dan tar. Nah, rokok kretek itu memiliki kandungan nikotin, tar, dan juga karbon dioksida yang lebih tinggi dibandingkan rokok putih. Ini itu dikarenakan rokok kretek tidak memiliki filter yang berfungsi untuk mengurangi jumlah asap yang keluar dari rokok. Di mana pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung tidak menunjukkan adanya hubungan secara signifikan dengan inflamasi kronis berupa stomatitis. Nah, ini juga
hasil penelitiannya itu sejalan sama penelitian Hutami. Hasil uji hubungan chi-square-nya itu uh, menunjukkan untuk variabel intensitas merokoknya itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah kasus stomatitis nikotina dan variabel intensitas merokok. Lalu untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung untuk derajat merokoknya itu berhubungan secara signifikan dengan karya gigi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Patil et al. Ditemukan bahwa perokok memiliki indeks DMFT yang lebih tinggi, yang berarti mereka 1,6 kali lebih mungkin mengalami karies gigi dibandingkan dengan individu yang tidak merokok. Lalu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa derajat perokok pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung berhubungan secara signifikan dengan gingivitis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurjana dan Lustiana, perokok memiliki tingkat gingivitis yang lebih parah dibandingkan orang bukan perokok karena vasokonstriksi pembuluh darah gingiva mereka dan keratinisasinya itu lebih kuat. Lalu yang selanjutnya disimpulkan bahwa yang pertama itu gambaran manifestasi inflamasi kronis pada organ mulut perokok tidak memiliki banyak perbedaan. Tapi angka kejadian stomatitis, karies, gingivitis lebih banyak terjadi pada perokok dengan derajat perokok yang yang dimasukkan ke kategori sedang. Lalu derajat merokok tidak berhubungan dengan stomatitis pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung, dan derajat merokok mempunyai hubungan dengan karies gigi dan gingivitis pada perokok aktif dewasa muda tenaga kerja Universitas Islam Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi penelitian saya hari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.